Setelah beberapa hari hilang di hutan, berita tentang Lestari yang tak kunjung kembali menyebar di desa. Ibu Lestari, Marni, sangat terpukul. Ia mencari putrinya siang dan malam, berharap menemukan jejak atau tanda bahwa Lestari masih hidup. Namun, para penduduk yang membantu pencarian di siang hari hanya menemukan secari kain putih yang robek di dekat perpohonan besar yang dianggap angker. Mereka tidak berani melanjutkan lebih jauh karena mereka percaya hutan itu memiliki aura mistis yang kuat, terlebih di daerah tersebut. Marni tidak menyerah. Ia mencoba berbagai cara, melakukan ritual pemanggilan roh untuk mencari tahu nasib anaknya. Namun, semua usahanya hanya mengungkapkan satu hal, yaitu ada energi gelap yang menyelimuti hutan. Rasa cemas dan sedihnya seketika berubah menjadi amarah pada sosok yang menurutnya telah merenggut nyawa putrinya. Dengan hati penuh dendam, Marni melepaskan kutukan kepada siapapun yang telah menyebabkan Lestari menderita. Namun, di malam yang sama, setelah Marni melakukan ritual terakhirnya, desa mulai digemparkan oleh kejadian-kejadian yang aneh. Beberapa orang mengaku mendengar suara perempuan menangis di tepi hutan. Suara itu terdengar begitu menyedihkan. Mereka yang tinggal di rumah paling dekat dengan hutan juga melihat bayangan wanita bergaun putih berdiri di antara pepohonan. Ia hanya diam, berdiri sambil menatap desa dengan tatapan penuh kesedihan. Waktu berlalu, tetapi desa itu tidak pernah lagi merasakan ketenangan. Bayangan putih di hutan mulai muncul lebih sering, dan suara tawa pelan yang mengerikan kadang-kadang terdengar di tengah malam. Penduduk desa mulai ketakutan. Mereka percaya bahwa arwah Lestari telah menjadi roh penasaran yang mencari pembalasan atas rasa sakit dan kesedihannya. Seiring waktu berjalan, legenda tentang sosok itu menyebar. Mereka menyebutnya kuntilanak, roh perempuan yang meninggal dengan rasa dendam yang dalam. Beberapa penduduk yang berani mencoba masuk ke dalam hutan demi menantang sosok tersebut, namun banyak dari mereka yang tidak pernah kembali. Mereka yang selamat hanya mampu bercerita tentang suara tawa yang terdengar dari balik pepohonan dan bayangan putih yang menghilang di antara kegelapan. Kuntilanak tidak hanya menghantui desa, tetapi juga menghantui siapa saja yang masuk ke dalam hutan larangan, khususnya pria. Konon, arwah Lestari merasa dihianati oleh cinta yang ia percayai. Ia menjadi sosok yang dipenuhi dendam pada siapapun yang mencoba mendekati tempat peristirahatannya. Beberapa tetua desa mencoba mengusir kuntilanak dengan berbagai cara. Namun, tidak ada yang berhasil. Marni yang merasa bertanggung jawab atas kutukan yang ia lepas, akhirnya jatuh sakit. Di saat-saat terakhirnya, Marni memohon maaf kepada roh putrinya, berharap bisa mengembalikan kedamaian di desa itu. Namun, arwah Lestari yang kini telah menjadi sosok kuntilanak terlalu larut dalam dendamnya. Marni meninggal dengan hati penuh penyesalan, dan setelah itu teror di desa
semakin parah. Penduduk desa akhirnya meninggalkan tempat itu, meninggalkan hutan bersama dengan legenda kuntilanak yang terus hidup dalam cerita-cerita seram. Kini, siapapun yang melewati desa lama itu akan mendengar kisah tentang seorang gadis yang mencari cintanya di antara pepohonan angker, tertawa dalam gelap, dan muncul di setiap malam saat bulan purnama.